Renungan Harian, lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Rut pukul 4:15. Keadaan Rut bagi Naomi yang tidak untuk diharapkan oleh orang-orang di sekitar Naomi, tetapi kesaksian tentang kebaikan Rut, menantu Naomi. Perihal yang mengemuka adalah kasih berbalas kasih dari generasi ke generasi. Yang dikasihi oleh orang tua adalah yang akan dikasihi oleh anak. Secara garis keturunan, Rut tidak memiliki hubungan darah daging dengan Naomi. Dengan demikian anak laki-laki Rut bisa jadi bukanlah cucu Naomi sebab suami Rut adalah penebus dari pihak Elimelek. Naomi telah menjadi mertua yang menerima dan memperlakukan menantunya sebagai anak sendiri, dan kasih itulah yang membuat Rut menjadi perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Jika anak laki-laki adalah pokok hidup, sandaran harapan, dan pelindung atau pengayom kehidupan ini, maka perempuan yang dikasihi dan yang mengasihi adalah segalanya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pukul 13:13. Ilustrasi. Ransel yang berat. Seorang pemuda hendak melakukan perjalanan mendaki bukit menuju sebuah desa yang lebih makmur. Sebelum berangkat, ia melihat tetangganya membawa barang-barang mewah. Karena tidak ingin terlihat kalah saing, ia mulai memasukkan banyak hal ke dalam ranselnya, jubah yang tebal dan berat agar terlihat gagah, koleksi piring perak agar terlihat kaya, hingga beberapa buku tebal yang sebenarnya tidak ia baca hanya agar terlihat pintar. Di awal perjalanan, ia berjalan dengan dagu terangkat. Orang-orang di kaki bukit melihatnya dengan kagum karena ranselnya tampak besar dan penuh. Ia merasa menang. Namun, baru setengah jalan, tanjakan mulai curam. Ransel itu mulai menyiksa bahunya. Keringat bercucuran, dan napasnya tersengal-sengal. Setiap kali ia melihat batu indah atau pemandangan bagus di jalan, ia tidak bisa menikmatinya karena matanya hanya tertuju pada tanah, menahan beban di punggungnya. Beberapa pendaki lain melewatinya dengan santai. Mereka hanya membawa air minum dan tongkat kayu. Mereka tampak bahagia, bertegur sapa, dan sampai ke puncak dengan cepat. Sementara si pemuda, demi menjaga isi ranselnya agar tetap terlihat penuh, akhirnya pingsan di tengah jalan sebelum sampai ke tujuannya. Ia memiliki semua barang hebat itu, tapi ia tidak pernah sampai ke tempat yang ia tuju. Sering kali dalam hidup, kita mempersulit langkah kita sendiri hanya karena peduli pada penilaian orang lain. Kita membebani diri dengan cicilan yang tidak perlu, gaya hidup yang dipaksakan, atau citra diri yang mewah hanya agar dipandang hebat oleh orang yang sebenarnya tidak peduli pada kita. Hidup bukan tentang seberapa banyak barang atau status yang bisa kamu pamerkan di sepanjang jalan. Hidup adalah tentang apakah kamu sampai ke tujuan dengan selamat dan bahagia. Jika beban yang kamu pikul saat ini hanya bertujuan untuk membuat orang lain terkesan, mungkin sudah saatnya kamu menurunkannya.
Jangan sampai perjalananmu terhenti dan impianmu hancur hanya karena kamu lebih mencintai gengsi daripada tujuan hidupmu yang sebenarnya. Berjalanlah dengan ringan, karena kebahagiaan sejati tidak butuh beban yang dipamerkan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pukul 11.28. Renungan kedua, selalu siap sedia, jangan tidur rohani. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 1 Tesalonika 5:2. Hampir setiap hari kita mendengar berita-berita yang menggemparkan, mulai dari berita tentang pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan sebagainya. Dari kejadian-kejadian tersebut banyak orang menjadi korban. Kematian adalah suatu realita yang tidak dapat dihindari oleh semua orang. Cepat atau lambat kematian pasti akan menjemput. Semua manusia, siapapun dia, pada suatu saat pasti akan mati. Itu ketetapan Tuhan yang tidak dapat dihindari. Bisa saja kita membuat sejuta rencana tentang apa yang akan kita lakukan di waktu-waktu mendatang, tetapi sewaktu-waktu kematian bisa saja menghentikan semua rencana itu. Hari ini mungkin kita masih terlihat sehat dan segar bugar, tetapi yang akan terjadi esok hari, siapa yang tahu? Sakit, bencana, kematian, atau hal-hal yang tak terduga bisa saja menghampiri hidup kita. Karena itu, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27:1. Yang patut direnungkan, ada apa sesudah kematian itu? Alkitab memberikan jawaban secara pasti, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pukul 9.27. Jadi ada penghakiman setelah kematian. Apa yang harus kita lakukan selama masih hidup, sebelum kematian menjemput? Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, ayat 6. Artinya dalam segala keadaan kita harus dalam posisi siap sedia, sadar secara rohani, dan menguasai diri dalam segala hal. Jangan sampai kita tertidur, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 7. Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum Tuhan memanggil kita pulang.